Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Sampai sana tidak ada. Yang jelas tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Jawabannya tadi ya. Di Sritek ini tabu kata PHK. Jadi nggak ada yang namanya kata PHK. Tabu, bayangkan. Itu kata tabu itu udah nggak mungkin lagi Sritek. Memang Sritek diselamatkan itu udah diselamatkan. Tidak ada kendala apa-apa. Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasib di Sritek? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak? Kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Pak? Gajinya ini tunggu gajian belum dibayar. Apa yang saya lakukan hari ini terhadap Sritek itu perintah Presiden langsung. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Karena Pak Presiden Prabowo Subianto tidak ingin ada yang namanya PHK. Dia tidak mau melihat buruh atau pekerja itu menderita. Kok seorang pejabat negara berbohong selama ini gitu loh. Tidak ada PHK, ternyata ada PHK. Saya panggil Pak Iwan ini untuk klarifikasi. Ada PHK atau tidak? Karena saya jujur merasa terganggu dengan opini yang tidak bertanggung jawab ini. Semua itu butuh makan. Tiap hari kita butuh makan. Ibaratnya bangun tidur. Mata melek itu kan sedang butuh uang Pak. Buat anak, buat biaya sekolah, buat sangu, buat perlengkapan bekal. Kalau kondisi kayak gini, terus gimana Pak? Saya nggak tahu kedepannya. Terus gimana nggak tahu. Cuman saya tiap hari berdoa. Mudah-mudahan habis lebaran itu, biarpun pemilik Sritek sudah nggak ada, beralih orang lain. Dapatlah duka ya Pak. Kasihan semua teman-teman pedagang depan Sritek itu semua mengharapkan buka Pak, bisa jualan. Kalau begini terus nggak tahu saya ke depannya gimana, nggak tahu Pak. Sebuah perusahaan raksasa tekstil yang pernah ekspor ke banyak negara bahkan bikin seragam militer NATO sekarang resmi bangkrut teman-teman ya. Ini dia cerita di balik PT Sritex. PT Sri Rejeki Isman Tbk alias Sritex yang udah berdiri dari 1966 akhirnya tutup permanen per tanggal 1 Maret 2025. Ribuan karyawan jelas resmi kena PHK. Padahal dulu mereka itu pernah jadi salah satu pemain besar di industri tekstil Asia Tenggara teman-teman. Jelas keputusan PHK ini diambil setelah perusahaan dinyatakan pailit per Oktober 2024. Masalahnya dari 2022 Sritex ini mulai kesulitan nih buat bayar hutang dan akhirnya nggak bisa bertahan teman-teman. Padahal dulu mereka itu sukses banget loh, jadi pemasok seragam militer Jerman dan NATO, punya 50.000 karyawan, bahkan dapat berbagai penghargaan bisnis internasional pula. Tapi ya meskipun besar, Sritex tetap nih nggak kebal dari krisis. Mereka berhasil selamat dari krisis moneter 1998, tapi akhirnya tumbang karena utang yang terus menumpuk sampai saat ini. Yang pasti ribuan pekerja sekarang harus cari jalan baru nih buat bertahan hidup. Menurut kalian gimana teman-teman? Atau kalian punya saudara, teman, atau family yang bergelut juga di PT Sritex? Pendapat kalian drop komen ya. Hari ini, per 1 Maret 2025, PT Sritex resmi menutup pabriknya. Setelah sebelumnya, perusahaan ini dinyatakan pailit. Dampaknya, lebih dari 10.000 karyawan mengalami PHK massal. Ini harusnya menjadi hari berkabung nasional, karena ada puluhan ribu orang kehilangan pekerjaannya, apalagi PHK ini dilakukan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, saya tidak melihat respon itu di sosial media, justru saya melihat sebaliknya. Banyak netizen menganggap bahwa PHK ini merupakan pilihan mereka sendiri. Alasannya, karena pada saat Pilpres kemarin, seluruh jajaran direksi maupun karyawan PT Sritex secara terang-terangan memilih keberlanjutan dan memberikan dukungan penuh kepada Gibran Rakabuming putra Jokowi untuk menjadi pemimpin mereka. Namun setelah terpilih, pemimpin yang selama ini mereka elu-elukan ternyata tidak mampu menghadirkan kesejahteraan, justru malah menghadirkan kehancuran. Di satu sisi, tentu kita prihatin kepada para karyawan Sritex yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Namun di sisi lain, ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Kalau sudah seperti ini, apakah kalian masih mau bilang, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, kita tetap cari makan sendiri? Sudah diusahakan, tapi harus bangkrut. PT Sritex terpaksa harus menutup total pabriknya di 1 Maret
ini. Dan semua karyawan terakhir bekerja di 28 Februari ini. Sedih banget sih. Ini menunjukkan industri tekstil lokal di Indonesia sedang terpuruk. Gue sedih banget, padahal Kemenaker udah berusaha untuk mempertahankan pabrik ini kan. Bener banget, sebenarnya udah lama PT Sritek ingin mem-PHK semua karyawannya. Namun ditahan oleh pemerintah. Tapi mau gimana lagi, industri tekstil di Indonesia itu kalah dengan impor dari luar negeri. Apalagi seperti yang kita tahu kan, kalau banyak banget tekstil yang berasal dari Cina yang datang ke Indonesia dengan harga yang murah banget. Gue sangat menyayangkan hal ini, dan yang membuat netizen kecewa itu adalah pemerintah yang menjanjikan menyelamatkan PT Sritek. Bayangkan 8.000 orang bakal di PHK, ya Allah. Ternyata bukan hanya PT Sritek, ada beberapa perusahaan lain yang juga bakal tutup di tahun 2025 ini, termasuk Sritek, Yamaha, PT GNI, Suncat, dan masih banyak lagi. Pertanyaan gue satu, ada apa dengan Indonesia? Fakta di lapangan, pengangguran makin banyak, cari kerjaan makin susah, loker sulit. Tapi fakta ini dibantah oleh Menteri Keuangan. Terjadi akselerasi job creation. Ini menimbulkan tadi unemployment-nya menjadi menurun. Yang menyatakan kalau tingkat pengangguran terbuka turun dari 7% ke 5% dari 2020 ke 2024. Memang benar terjadi penurunan pengangguran, tapi karena masyarakat menciptakan pekerjaannya sendiri, kerja di UMKM, jualan es, jualan pentol, terjadi penurunan jumlah pekerja formal kita. Di 2018, kisaran 43% dan sekarang tinggal 40%. Jadi berkurang 3%. 3% banyak nggak ya? Kalau dikalikan dengan jumlah total pekerja aktif, 142 juta sekarang. Berarti 3%-nya sekitar 4 juta orang beralih dari sektor formal ke sektor informal. Yang awalnya kerja di pabrik, sekarang jualan es. Kenapa ini terjadi? Karena kontribusi sektor manufacturing to GDP di Indonesia menurun dari 2019 di kisaran 21%, sekarang tinggal 19%. Pabrik-pabrik pada tutup, PHK di mana-mana. 2022 total PHK 10.000. 2024 naik 6 kali lipat menjadi 64.000. Saking banyaknya yang PHK, klaim BPJS Ketenagakerjaan juga naik. 2021 klaimnya 42 triliun, 2024 60 triliun. Karena udah di PHK, mau nggak mau akhirnya makan tabungan, mantap. Rata saldo tabungan masyarakat Indonesia turun dari 2022 ke 2023, turun 13%. Udah kena PHK, makan tabungan, bayar iuran BPJS juga udah nggak bisa. Jadi total tunggakan iuran BPJS juga meningkat. Dari yang awalnya 16 juta di tahun 2023, naik di 2024 menjadi 28 juta orang. Udah kena PHK, mau bikin usaha kecil-kecilan di rumah, UMKM. Tapi masalahnya adalah likuiditas juga seret karena suku bunga perbankan mahal. 2021 suku bunga 3,5%, 2025 suku bunganya naik menjadi 5,75%. Jadi cost of money-nya bertambah sekarang. Pun bisa bikin usaha kecil-kecilan. Itu pun yang kecil banget dan mikro jatuhnya. Ini situasi masyarakat sekarang. Situasi si malakama. Maju kena, mundur kena. Udah kena PHK, mau bikin usaha juga susah. Coba ceritain kondisi ekonomi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Mas TV Channel. Baru tadi kita saksikan ya sebuah video di mana viral beberapa hari yang lalu ini. Di saat Wakil Menteri Tenaga Kerja yaitu Immanuel Ebenezer atau Bang Noel ini ya mengucapkan sebuah kalimat di haul PT Sritek yang mengatakan bahwa beliau siap meletakkan jabatannya jika PT Sritek melakukan PHK terhadap buruh-buruh tenaga kerja ya. Dan itu kan nyatanya saat PT Sritek benar-benar istilah kasarnya melakukan PHK massal sekitar 10.000 karyawan yang terpaksa diberhentikan, itu kan masyarakat mempertanyakan di mana kemarin yang katanya akan meletakkan jabatan jika terjadi PHK, malah berkelit-kelit lah ya. Yang penting negara hadir, yang penting hak-hak para buruh terpenuhi, entah itu pesangonnya, entah itu gajinya, segala macamnya. Ya kalau itu mungkin ya benar saja. Ya kalau soal itu ya oke-oke saja sih menurut saya. Soal pesangon lah segala macam. Tetapi kan setelah dapat pesangon mereka mau kerja apa? 10.000 itu tidak sedikit loh. Kalau semakin hari semakin bertambah, semakin banyak yang di PHK, semakin banyak perusahaan yang ditutup, ya lama-lama ya semua orang menganggur. Pusing juga masyarakat kan, menjadi kesal. Apalagi mendengar janji-janji, mendengar kalimat-kalimat
yang seolah-olah seperti pahlawan. Saya akan meletakkan jabatan saya. Setelah kejadian, nggak ada tuh istilahnya kata mundur. Anda kan sebagai wamen itu kan yang bertanggung jawab, yang sudah mengucapkan kalimat seperti itu ya harusnya memberikan sikap yang tegas dong. Kemarin saya sudah berbicara akan meletakkan jabatan, begitu kejadian ya letakkan jabatannya dong. Seorang laki-laki itu yang dipegang tuh omongannya, jangan ngomong A setelah kejadian ngomong B. Ini kan berarti kan suatu contoh pemimpin yang pelin-pelan ya, yang kalau kata Pak Presiden kita sendiri yaitu Pak Prabowo omon-omon. Ya ini wamennya ini omon-omon, ngoceh doang. Letakkan jabatan, saya siap meletakkan jabatan kalau ada PHK. Mana? Diem aja. Ditanya ya, seorang saat situasi seperti ini kan negara harus melakukan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang memberikan harapan. Saya di situ kan harus bertanggung jawab untuk memberikan harapan. Itu tidak memberikan harapan. Harapan yang Anda berikan itu harapan palsu. Kalau Anda benar-benar memberikan harapan, ya harusnya Anda meletakkan jabatan Anda sekarang. Saat kejadian 10.000 PHK dari PT Sritek ini terjadi, harusnya Anda juga langsung melakukan konversi pers. Saya merasa gagal sebagai wamenaker, saya meletakkan jabatan saya mundur. Harusnya seperti itu. Kemarin kan Anda sendiri yang mengucap. Tidak ada orang yang memaksa Anda untuk mengucapkan hal seperti itu. Dengan kesadaran Anda mengucapkan kata-kata itu sendiri. Ya kami sebagai masyarakat, sebagai netizen menagih dan juga menuntut agar ucapan Anda itu segera dilaksanakan. Jangan cuma keluar-keluar aja lah. Buktikan dong di mana integritas Anda. Kalau sudah berucap tuh harus dilaksanakan. Biar jangan dikatain omon-omon. Nanti kalau dikatain pemerintahan omon-omon marah, jengkel, bilangnya tidak suka dengan pemerintahan. Gimana masyarakat mau suka, gimana masyarakat tidak nyinyir orang. Para menteri, para wamennya saja pelin-pelan seperti ini kok omongannya tidak bisa dipegang. Seorang pejabat publik ini kan yang dipegang, yang dilihat ini kan omongannya, sesuai tidak dengan perilakunya, sesuai dengan kebijakannya atau tidak, sesuai dengan sikapnya atau tidak. Kalau begini ya masyarakat sudah tidak percaya lagi. Sudah terlalu banyak menteri-menteri Pak Prabowo ini yang blunder sana sini, terlalu terbawa euforia, mengucapkan janji-janji yang seolah-olah membuat kita semua silau, membuat kita semua merasa bahwa orang-orang ini adalah orang-orang benar. Ternyata omon-omon doang. Ya harusnya sebagai seorang yang mengaku katanya seorang aktivis yang berjiwa aktivis, tunjukkan dong jiwa aktivis Anda, tunjukkan dong integritas Anda. Anda kan sudah berucap, kencang sekali, saya akan meletakkan jabatan saya. Ayo kita tunggu Bang Noel, jangan berkelit-kelit, jangan terlalu banyak alasan, langsung saja buat konversi pers. Saya menyatakan mundur karena merasa gagal akibat 10.000 karyawan di PT Sritek mengalami PHK. Itu adalah tanggung jawab saya dan saya menyatakan mundur dari wamenaker. Selesai sudah. Berarti Bang Noel ini berarti memang orang yang berintegritas. Apa yang dia sudah ucapkan pasti nanti dia akan laksanakan jika terjadi. Harusnya seperti itu. Tidak akan Anda dihina atau diledek-ledek. Seorang yang memegang integritas itu tidak akan merasa terhina, tidak akan pernah terhina. Kalau orang yang ngomong A, nggak tahu ya nanti sudah kejadian ngomong B, nanti ngomong C, orang seperti itu ya itu memang wajib dihina dan wajib diledek karena sudah tidak mempunyai integritas. Dan bagaimana menurut Anda tentang kejadian PHK massal dari PT Sritek ini dan juga tentang Bung Noel Ebenezer yang katanya ingin meletakkan jabatannya? Silakan tulis komentar Anda di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.